Baik Suki Hontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada Katha dengan topik 4 jenis rasa takut. Jadi ketika saya menuliskan topik tersebut sebenarnya saya tidak terpikir tentang situasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, dalam beberapa hari belakangan ini gitu. Dan sebenarnya saya baru sadar kemarin pagi ketika salah satu sahabat saya dari masa sekolah yang tinggal di Jakarta menginformasikan kepada saya tentang situasi di Jakarta. Lalu juga sorenya sahabat yang tinggal di Bandung menginformasikan situasi kota sana begitu, sehingga saya pikir ini cocok ya topiknya ya untuk Anda semua ya yang mendengarkan Owada ini, karena hal ini yang topik ini di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya mengenali rasa takut dan kenapa kita masih punya rasa takut ya. Lalu bagaimana juga menghandle ketakutan itu sendiri ya. Formula yang untuk Anda selalu ingat-ingat ketika Anda disiksa oleh rasa takut adalah formula yang saya sampaikan di ceramah jangan memfitnah ular ya. Jadi jangan memfitnah ular, masih ada itu kalau nggak salah di YouTube. Itu intinya adalah, ini pengalaman pribadi saya ketika saya belum menjadi seorang biku dan masih tinggal di dalam hutan di Alas Ketonggo di Jawa Timur gitu. Di sana itu banyak ular, dan sebagai orang kota setiap hari melihat ular itu saya itu setiap hari terteror oleh rasa takut ya. Jadi rasanya jadi nggak nyaman karena hidup di daerah yang banyak ularnya begitu, yang saya merasa atau nyawa atau keselamatan saya itu terancam. Nah, tetapi pemahaman itu muncul ketika pada suatu malam saya bermeditasi, kemudian saya coba kilas balik di dalam meditasi tersebut dalam keadaan pikiran yang sudah jernih, dalam keadaan pikiran yang sudah tidak ada kilesa karena sudah diendapkan kilesa-kilesanya, kotoran batinnya ya. Sehingga pada waktu itu ketika saya panggil lagi memori masa lalu tersebut, disitulah saya kemudian sadar dan bisa melihat proses pikiran saya dengan jelas, bisa melihat bagaimana rasa takut ini muncul begitu. Jadi ketika pertama kali melihat ular, saya di dalam meditasi itu sadar, ternyata saya nggak takut loh dengan ular gitu. Lalu saya bertembus lagi, saya tanya lagi, tapi kenapa kemarin-kemarin saya takut kalau melihat ular? Dan kemudian jawabannya segera muncul, nggak lama, tanpa menunggu lama jawabannya muncul bahwa saya takut sama ular itu karena saya berpikir bahwa ular itu berbisa akan menggigit saya dan saya akan mati. Jadi saya takut pada pikiran tersebut, tapi tidak takut dengan ularnya. Ya, itulah mengapa kemudian saya merumuskan bahwa rasa takut Anda itu hanya muncul terhadap ketika Anda berpikir tentang sesuatu yang mungkin akan terjadi ya. Jadi dengan kata lain, setiap manusia sebenarnya tidak pernah takut dengan masalah yang dihadapi, setuju ya. Masalah yang dihadapi adalah ular, tapi apakah Anda takut dengan ularnya? Enggak, Anda takut dengan pikiran Anda. Jadi Anda kayak tukang sulap, seolah-olah menciptakan sesuatu dan Anda takut sendiri. Anda menciptakannya melalui pikiran, dan pikiran itu menghantui Anda sendiri. Setuju ya? Jadi karena ini waktunya singkat ya, jadi saya ringkaskan saja. Untuk detailnya Anda bisa dengarkan di ceramah saya tersebut. Jadi sekali lagi, setiap orang sebenarnya tidak pernah takut dengan masalah yang dihadapi. Seseorang hanya takut terhadap masalah yang mungkin akan terjadi di masa depan. Masalahnya belum terjadi, belum muncul. Ya kayak misalkan kejadian akhir-akhir ini. Tadi malam katanya ada yang kirim kabar, katanya sudah ada yang lari ke Singapura.
ya untuk mencari keselamatan. Ya ini mungkin karena dia udah berpikir tentang masa depan itu tadi, jangan-jangan di Jakarta nggak aman, ya. Jadi mungkin udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak begitu, akhirnya dia pergi ke Singapura, begitu. Nah, jadi kembali lagi, Anda harus pahami itu bahwa rasa cemas, takut, khawatir Anda itu hanya terjadi ketika Anda mulai melompat ke masa depan. Anda hidup di masa depan. Anda nggak pernah takut dengan masalah yang real yang terjadi, yang ada di hadapan Anda. Ya, Anda nggak pernah takut dengan ular yang ada di hadapan Anda takut dengan bayangan dari pikiran Anda bahwa ular itu akan membuat Anda meninggal dunia. Ya, membuat Anda digigit atau mengalami kesengsaraan apapun gitu. Nah, saya rasa kalau persepsi itu kuat di dalam batin dan pikiran Anda, maka Anda akan bisa hidup dengan jauh lebih damai. Karena penyakit psikologis yang paling menghantui manusia itu kan sebenarnya nggak banyak, ya. Yang paling merusak itu kan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu sebenarnya, ya. Kita belum berbicara tentang dharma nih di dalam siklus kelahiran dan kematian gitu, ya. Tapi psikologis, penyakit mental, ya, kesehatan mental itu biasanya ya karena hal-hal yang seperti itu. Karena pikiran seseorang itu tidak terampil sehingga akhirnya dia suka lari ke masa depan. Atau kalau dia lari ke masa lalu timbul penyesalan, dan penyesalan itu akhirnya menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan dia, ya. Itulah mengapa Buddha mengajarkan kepada kita untuk berada di saat ini, di sini dan di saat ini. Anda fokus saja, Anda sadari saja apa yang sedang Anda lakukan, apa yang sedang terjadi di saat ini dan di sini, bukan di saat nanti, saat kemarin, atau di tempat yang pikiran Anda bawa ke tempat yang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri dari rasa takut atau ketakutan, ya. Wajar sebenarnya kalau kita ya masih memiliki rasa takut, ya, tetapi Anda harus bisa menghandlenya supaya hidup Anda bisa terbebas dari rasa takut, ya. Kenapa tadi saya katakan wajar? Karena masih punya kilesa yang disebut kemarahan, kebencian, ya, atau dosa cetasika. Jadi dosa cetasika yang sudah belajar Abhidhamma, selama itu belum Anda hancurkan, maka Anda tetap saja akan dihantui oleh rasa takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Baru ketika Anda menjadi seorang anagami, cetasika dosa tersebut Anda hancurkan. Dan sejak itu, sejak Anda menjadi anagami, Anda nggak akan pernah punya rasa takut, ya, karena sumber yang bikin Anda ketakutan itu sudah Anda hancurkan, yaitu apa? Dosa cetasika. Jadi tidak benar kalau kemudian orang berpikir bahwa oh si A ini bikin hidup nggak nyaman, dia harus dimusnahkan saja. Enggak, yang dimusnahkan bukan si A, tetapi dosa cetasika tadi, faktor mental di dalam dirinya, begitu, yang membuat rasa takut itu bisa muncul. Jadi kita bersyukur bahwa sebagai umat Buddha Anda ditunjukkan tentang sebab dari penyakit-penyakit mental yang sangat merusak seperti itu, karena ada ajaran-ajaran lain yang selalu mengidentifikasi bahwa problem itu ada di luar diri mereka, ya. Agama Buddha atau Buddha tidak pernah mengatakan bahwa problem itu ada di luar diri kita. Problem itu selalu ada di dalam diri kita. Itulah mengapa ketika kemarin pagi salah satu sahabat sekolah saya itu mengirimkan kabar bahwa situasi kok chaos begini, itu saya menjawab, katanya mereka yang sudah bisa mengingat kehidupan masa lampaunya itu paham persis. Kan dia bertanyanya begini, kapan ya dunia ini beres, kok situasi nggak beres-beres gitu. Jadi saya jawab, katanya mereka yang sudah bisa mengingat kehidupan lampau itu sangat paham bahwa dunia ini nggak pernah beres. Nggak pernah beres. Anda mau hidup dimanapun, Anda coba lihat, Anda mau hidup di Amerika, hidup di Singapura, hidup dimanapun, nggak beres juga. Kenapa? Karena yang bikin nggak beres bukan dunianya. Yang bikin nggak beres itu kilesa Anda, kotoran batin Anda. Dan saya jawab
jawab kepada sahabat saya itu, makanya para pertapa, para biku itu udah nggak khawatir dengan dunia, nggak concern sama dunia lagi, tetapi mereka berjuang keras untuk menghancurkan semua kotoran batin supaya bisa meninggalkan dunia ini, supaya bisa keluar dari dunia ini, karena dunia nggak pernah beres, ya. Nah, tetapi kan Anda paham, yang bikin nggak beres apa? Kilesa-kilesanya. Jadi ingat-ingat, selama Anda belum menghancurkan kilesa, kehidupan Anda nggak pernah beres. Anda akan dihajar dengan berbagai macam kesengsaraan. Nah, itu adalah rasa takut. Saya akan sampaikan sekarang apa yang ada di kitab suci kita. Sengaja saya bawa teks itu karena ceritanya panjang kan ya. Jadi di dalam teks ini Buddha kembali meminta, ini sambungan dari sutta yang lalu sih, minggu lalu. Buddha kembali meminta para muridnya untuk ngecek, untuk memeriksa, untuk menginvestigasi apakah Buddha itu memiliki kualitas-kualitas yang tidak baik gitu ya. Dan silahkan dicek apakah aku memiliki kualitas yang baik ini baru dicapai kemarin saja, atau kemarin lusa, atau 3 hari yang lalu, atau baru-baru aja gitu. Ya, dan akhirnya ditemukan bahwa Buddha sudah mencapainya sejak lama, bahkan sejak jadi bodhisatta. Kalau yang minggu lalu ya, yang berkaitan dengan topik minggu lalu. Nah, berkaitan dengan topik yang kali ini dikatakan di kitab komentarnya adalah bahwa Buddha itu sudah tidak goyah lagi, tidak tergerak lagi dengan loka dhamma. Jadi loka dhamma itu ada 8, jadi ini adalah 8 dhamma-dhamma duniawi. Apa itu 8 kondisi duniawi itu? Yaitu kadang Anda untung kan, ya dalam bisnis Anda kadang Anda untung, tapi kadang rugi. Ya, kehidupan ya hanya begitu aja, ada panas, ada dingin, ada pedas, ada manis, ya ada suka, ada duka. Kadang Anda untung, kadang Anda rugi, kadang Anda mendapatkan popularitas, kadang Anda tidak mendapatkan popularitas, kadang Anda mendapatkan pujian, kadang Anda bahkan dicela, kadang Anda mendapatkan kebahagiaan, tapi kadang Anda juga kadang juga menderita. Ya kan begitu isi dunia, kehidupan hanya begitu aja, berganti-ganti begitu antara 2 kutub ini. Ini disebut atta loka dhamma, jadi 8 kondisi atau keadaan duniawi. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini akan selalu diikuti oleh 8 kondisi duniawi ini. Ya, bahkan Buddha pun juga diikuti oleh 8 kondisi duniawi ini. Makanya di kitab dikatakan bahwa 8 kondisi duniawi tadi, untung, rugi, populer, tidak populer, dipuji, dicela, terus suka, duka, ya, itu akan selalu mengikuti Anda seperti bayangan Anda yang akan selalu mengikuti Anda. Bahkan Buddha pun diikuti, tetapi dikatakan di teks bahwa Buddha tidak tergerak, tidak terpengaruh dengan 8 kondisi tersebut. Kalau Anda masih terpengaruh, masih tergerak. Begitu dipuji Anda tambah gemuk dikit atau tambah kurus. Nanti begitu dicela Anda kurus. Karena Anda marah terus jadi lupa makan, kurus. Ya enggak sih? Ya Anda masih tergerak oleh 8 duniawi. Kita yang belum menjadi arahat masih tergerak ya oleh 8 duniawi. Nah, dikatakan bahwa Buddha sudah tidak tergerak dengan hal itu. Ya kenapa? Wajar, karena kilesa sudah dihancurkan. Problemnya kan di kilesa tadi dikatakan ya. Makanya tadi saya katakan arahat itu juga sudah tidak punya problem. Anagami masih punya problem, karena masih punya kilesa yang tersisa, yang masih harus dihancurkan begitu ya. Nah, lalu dilanjutkan, makanya beberapa bahaya di dalam ajaran Buddha ini tidak ditemukan oleh Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik ya, dengan segala aspeknya, karena sudah tidak punya kilesa ya. Nah, berkaitan dengan terkendali secara permanen yang minggu lalu juga saya sampaikan bahwa Buddha juga sudah terkendali secara permanen ya, karena beliau sudah terbebas dari rasa takut ya. Jadi kita masuk ke topiknya, yaitu 4 jenis rasa takut. Jadi
Buddha, dan sesungguhnya para arahanta dan para paceka Buddha itu sudah bebas dari rasa takut, ya, termasuk anagami sudah bebas dari rasa takut, ya. Makanya beliau-beliau ini akan terkendali, ya, dalam hal ini hanya istilah saja, artinya adalah bahwa rasa takut tidak akan pernah muncul lagi. Dengan kata lain, kalau Anda juga ingin membebaskan diri Anda dari rasa takut, maka Anda harus bermeditasi dan mencapai tingkat kesucian anagami, ya, menjadi seorang anagami, karena hanya pada saat itulah rasa takut Anda sudah hancur, ya. Jadi juga dikatakan kenapa perilakunya Buddha itu sangat terkendali, ya. Kan ada nih seseorang di dunia ini perilakunya itu sangat terkendali begitu. Tetapi bisa jadi sebabnya berbeda. Kalau Buddha perilakunya itu sempurna, terkendali, itu karena memang beliau sudah tidak memiliki rasa takut. Tetapi ada seseorang di dunia ini yang perilakunya terkendali itu, tapi karena dia terkendali karena dia berpikir, atau dia terkendali karena rasa takut. Paham maksudnya? Ya, ada kan karena rasa takut akhirnya orang itu jadi terkendali, ada mungkin sikapnya itu sangat teratur, terkontrol, terkendali begitu, ya. Tapi itu semua terjadi karena rasa takut, ya, karena masih adanya rasa takut. Tapi Buddha tidak, makanya dikatakan terkendali secara permanen. Kalau orang yang terkendali karena rasa takut itu, ya dia terkendalinya ya situasional. Ada situasi tertentu yang membuat dia nggak terkendali, ya. Kalau situasinya itu sangat ekstrim, sangat bertentangan dengan atau sangat bertentangan dengan idealisme mereka, maka bisa jadi rasa takut dia itu muncul dan dia ketakutan, akhirnya dia perilakunya tidak terkendali. Jadi seseorang yang belum menghancurkan rasa takut, perilaku terkendalinya itu disebabkan oleh rasa takut. Kadang dia terkendali, kadang tidak, makanya terkendalinya tidak permanen. Nah, tapi kalau Buddha itu terkendali secara permanen gitu. Sesungguhnya ada 4 jenis rasa takut. Yang pertama adalah kilesa baya. Kilesa baya. Baya itu kadang diterjemahkan sebagai bahaya, kadang diterjemahkan sebagai rasa takut. Dalam konteks ini saya terjemahkan sebagai rasa takut. Jadi kilesa baya itu adalah kilesa baya, rasa takut berupa kilesa gitu, ya. Atau rasa takut yang disebut kotoran batin, ya. Jadi sebenarnya kotoran batin yang disebut rasa takut itu hanyalah faktor mental yang sifatnya hanya muncul dan lenyap, ya. Dia sebenarnya eksistensinya itu sangat singkat sekali. Rasa takut Anda itu sebenarnya umurnya sangat singkat sekali, ya. Oleh karena itu jangan sampai kedamaian hati Anda dihancurkan oleh rasa takut karena pikiran-pikiran salah Anda, ya. Jadi Anda sadari saja rasa takut tersebut dengan baik, ya. Seperti orang yang memotret itu kan kameranya difokuskan dengan baik supaya gambarnya tidak blur. Kalau Anda bisa melihat rasa takut yang sedang muncul, berkembang, itu nggak lama biasanya rasa takut itu akan lenyap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wadha baya. Wadha baya ini rasa takut atau ketakutan terhadap siklus kelahiran kembali. Ya, ada orang yang takut karena siklus kelahiran kembali. Ada orang yang takut semata-mata ya karena kilesanya dia, gitu, ya. Yang ketiga adalah dugati baya. Dugati baya itu adalah rasa takut terhadap alam kehidupan yang menyedihkan, yaitu rasa takut terhadap neraka, alam binatang, alam peta, alam hantu, alam asura. Rasa takut untuk terlahir di sana, gitu. Anda takut nggak terlahir di sana? Takut kan? Nah, itulah kayak gitulah, ya. Jadi ada yang disebut dugati baya, gitu. Dan yang keempat adalah upawada baya. Upawada itu adalah rasa atau baya, rasa takut karena disalahkan, ya. Rasa takut disalahkan, ya. Ada kan orang-orang yang takut disalahkan gitu, ya. Nah,
Orang awam pada umumnya atau putu jana itu takut karena 4 jenis rasa takut ini. Jadi putu jana ya itu bisa takut ya karena 4 macam rasa takut tadi, apa? Kilesa baya, kemudian watak baya. Watak itu adalah rasa takut terhadap siklus kelahiran dan siklus kelahiran kembali. Kemudian dugati baya, yaitu rasa takut terhadap alam kehidupan yang menyedihkan, 4 apaya, takut pada itu. Dan upawada baya, rasa takut disalahkan. Ya, ada 4 jenis ini. Putu jana memiliki semuanya. Murid mulia yang masih berlatih untuk pencapaian buah kearahantaan takut karena 3 jenis rasa takut. Artinya Sotapana, Sakadagami, Anagami itu takut karena 3 jenis dari 4 jenis ketakutan tadi. Yang satu yang sudah dihancurkan oleh Sotapana, Sakadagami, Anagami, rasa takut yang mana? Rasa takut yang terlahir di dugati, ya. Tapi sebenarnya Anagami juga sudah menghancurkan rasa takut yang disebut kilesa itu, ya. Kemudian tapi seorang arahanta terkendali karena bebas dari rasa takut. Sesungguhnya tidak ada satupun rasa takut pada arahanta tersebut. Jadi arahanta, tidak hanya Buddha, Paceka Buddha juga, itu sudah bebas dari 4 jenis rasa takut. Lalu apakah beliau tidak memiliki rasa takut akan perkataan atau celaan orang lain? Tidak, ya, tidak ya. Namun karena berbelas kasih terhadap yang orang lain, beliau melindungi atau menjaga rasa takut disalahkan dengan alasan seperti ini. Jangan sampai makhluk-makhluk atau orang-orang hancur karena seorang arahanta seperti saya. Ya, jadi arahanta itu melindungi rasa takut yang keempat, yaitu rasa takut disalahkan, seperti cerita ini. Jadi ini ceritanya menarik nih, cerita sesepuh Yasa yang tinggal di wihara Mulupalawapi itu, ya. Jadi begini, seorang arahanta sebenarnya hati-hati, makanya saya kapan hari itu pernah mengatakan hati-hati loh kalau Anda berkata atau menilai seseorang yang Anda ketahui suka bermeditasi, ya, hati-hati karena kalau dia itu adalah Arya, maka kalau Anda mencela dia, ya, Anda ngomongin keburukan dia, keburukan yang menurut Anda, kata saya bilang itu belum tentu buruk beneran kan, itu kan penilaian kan. Kalau Anda menilai buruk seorang Arya, itu ada bisa jadi karma buruk yang cukup serius, ya. Nah seperti cerita yang ini. Nah itulah konteksnya adalah kenapa para arahanta walaupun sudah terbebas dari 4 rasa takut, tapi dia menjaga rasa takut disalahkan. Alasannya apa? Demi kebaikan orang-orang. Karena kalau arahantanya sembarangan lalu orang-orang mengkritik, mencela, orang itu bisa masuk ke apa ya? Karena dia mencela, mengkritik seorang yang sudah suci sempurna. Ya. Nah, ceritanya seperti ini. Ini ceritanya bagus sekali ini. Diceritakan bahwa sesepuh tersebut, sesepuh Yasa, memasuki kota Mulupalawapi untuk mengumpulkan makanan derma. Kemudian setelah mengambil mangkok untuk mengumpulkan makanan derma, sesepuh tersebut yang telah tiba di pintu rumah seorang pengikutnya, yaitu seorang umat Buddha. Orang-orang menyiapkan sebuah tempat duduk di dekat sebuah bangku kecil di tanah kosong. Lalu seorang putri menteri juga duduk setelah menyiapkan sebuah kursi yang lebih rendah di sisi lain di dekat bangku kecil itu juga. Jadi duduknya berdekatan, seorang putrinya gitu. Setelah itu, ketika masuk untuk mengumpulkan makanan derma, seorang biku lain, biku setempat, artinya biku yang tinggal di satu wihara dengan sesepuh Yasa. Sesepuh Yasa yang pertama datang tadi itu arahanta, ya. Tapi biku yang kedua yang datang ini biku Putujana, ya. Jadi biku kedua yang tinggal satu wihara dengan beliau itu juga masuk, tapi dia hanya berdiri di depan pintu, ya. Sembari
melihatnya, artinya sembari melihat sesepuh Yasa dan perempuan tadi yang duduknya berdekatan. Setelah mengamati dengan berpikir seperti ini, dia berpikir, sesepuh ini duduk di dipan yang sama bersama dengan putri menteri. Ya, dia berpikir hanya begitu aja gitu. Biku setempat tersebut, yang biku kedua tadi, lalu juga berpikir, kan si sesepuh Yasa ini, Arahanta ini adalah biku yang hanya memakai jubah dari kain perca yang diambil dari tempat sampah. Ya, jadi zaman dulu ada biku-biku yang berlatih begitu. Jadi jubahnya itu dia mengumpulkan kain-kain dari tempat sampah, ya, lalu dijahit sendiri dan dipakai. Kayaknya mungkin seperti yang kemarin belum lama ini biku Vietnam masuk ke Indonesia, yang jubahnya kotak-kotak warna-warni itu, tapi entah itu kain yang dibuang dari tempat sampah atau enggak, gitu kan? Zaman dulu ada begitu, biku yang hanya memakai jubah dengan mengumpulkan kain-kain yang dibuang. Ya wajar karena memang kondisi dulu tidak seperti hari ini. Kalau hari ini biku berlimpah kan jubahnya kan. Jadi si biku kedua tadi berpikir, biku pemakai jubah dari kain perca yang diambil dari tempat sampah ini berperilaku seperti orang yang sangat damai hanya di dalam wihara. Tetapi ketika di dalam desa dia duduk di dipan yang sama bersama dengan pengiring-pengiring perempuan, artinya bersama dengan umat-umat perempuan gitu. Setelah melihat berulang-ulang dengan berpikir bahwa apakah saya telah melihat pemandangan yang tidak pantas, dan ternyata dia terkonfirmasi bahwa dia merasa dia melihat fakta, dia melihat sesuatu yang tidak pantas, benar-benar tidak pantas begitu. Ya, makanya hati-hati tadi pesan saya gitu. Setelah makan, sesepuh pun pergi ke wihara, memasuki tempat tinggalnya, menutup pintu kutiknya dan duduk. Biku setempat yang kedua tadi, yang masih putu jana, yang telah menyelesaikan makannya pergi ke wihara juga. Setelah pergi ke tempat tinggal sesepuh dengan sikap yang tidak terkendali, artinya sikapnya nggak sopan, karena ini sudah diliputi oleh pikiran-pikiran negatif terhadap Arahanta tadi kan. Jadi sikapnya tidak terkendali. Dia berpikir, saya akan mengecam biku pemakai jubah dari kain perca yang diambil dari tempat sampah itu dan akan mengusirnya dari wihara gitu. Lalu biku tersebut mengambil air dari gentong air untuk pemakaian dengan sebuah pencedok centong gitu mungkin ya, dan mencuci kaki-kakinya sembari mengeluarkan suara yang berisik ya, karena sengaja dia perilakunya kayak nggak sopan begitu gitu. Ketika merenung seperti ini, siapakah biku yang sikapnya tidak terkendali tadi? Si sang arahanta dari dalam putih berpikir seperti itu. Lalu sesepuh pemakai jubah dari kain perca yang diambil dari tempat sampah naik ke langit dengan niat seperti ini. Jangan sampai biku ini masuk ke apaya karena mencemari pikirannya terhadap saya. Makanya ini pesan saya tadi kan, hati-hati kalau Anda menilai seorang biku. Bukan saya menakut-nakuti Anda, ya memang kadang ada biku yang menurut Anda itu kurang baik, kurang ini. Saya selalu menasihati umat, kalaupun kamu punya pikiran seperti itu, cukup dalam pikiran kamu saja dan bertekadlah kalau kamu menjadi biku, kamu tidak akan menjadi biku yang seperti itu. Hanya cukup seperti itu saja. Tapi tetap semuanya tunjukkan rasa yang positif. Makanya ketika ada penanya di kelas Pariyati Sasana 2 atau 3 minggu yang lalu tentang dia melihat seorang biku begini, begitu, jawaban saya kan, kalau Anda dengarkan kan tidak mendorong mereka untuk tidak menghormatinya kan. Nah, Anda bisa dengarkan lagi jawaban saya. Nah, jadi si Arahanta tadi ketika tahu bahwa ada biku yang tidak sopan dan mungkin beliau juga tahu si biku kedua ini marah kepada dia, maka dia menghindari. Dia menghindar dengan niat yang baik supaya si biku yang kedua tadi tidak masuk apaya gara-gara dia gitu ya. Nah, cara menghindarnya bagaimana? Jadi akhirnya
naik ke langit-langit gitu ya. Ke langit-langit itu ya ke bubungan begitu, dengan pikiran supaya si biku tadi nggak masuk apa ya gara-gara marah-marah gitu, pikirannya tercemar karena dia gitu. Dan beliau duduk dengan posisi duduk bersila di dekat puncak atap tempat kasau bertemu di bubungan. Setelah mengangkat palang pintu dengan tata krama yang buruk, biku setempat tadi, yang kedua tadi, membuka pintu. Ketika masuk ke dalam dan tidak melihat sesepuh, dia memeriksa dengan berpikir seperti ini, pasti dia masuk ke bawah dipan, bersembunyi. Ketika juga tidak melihatnya di bawah dipan, dia mulai keluar. Tapi begitu dia mau keluar kamar, sesepuh berdeham kayak gitu lah, ya, gitu. Dan si biku kedua melihat ke atas. Karena tidak sanggup menahannya, biku yang kedua tadi berkata, wahai teman Pangsu Kulika. Pangsu Kulika itu adalah biku yang mengenakan jubah dari kain perca yang dikumpulkan dari tempat sampah tadi. Dia langsung nembak begitu. Apakah pantas bagi Anda yang memiliki kekuatan supranatural seperti itu duduk di dipan yang sama bersama dengan seorang perempuan? Ya, jadi dia berkata lebih jauh lagi, wahai Tuan yang mulia, tentu saja para biku tidak duduk di dipan yang sama bersama dengan seorang perempuan, namun ini adalah pemandangan yang tidak pantas terjadi. Sebentar, ini adalah kata-kata masih biku yang kedua tadi. Itu adalah pemandangan yang tidak pantas gitu. Ya, jadi dengan alasan inilah makanya para arahanta itu menjaga rasa takut disalahkan tadi. Ya. Tujuannya apa? Karena kalau disalahkan seperti ini dengan kilesa seperti itu, si biku yang kedua itu membangkitkan banyak kilesa dan itu berbahaya untuk kehidupan dia, baik yang saat ini maupun di kelahiran-kelahiran yang akan datang, ya. Nah, jadi ini adalah 4 jenis rasa takut sesuai topik Owada kita. Sekarang Anda sudah tahu bahwa rasa takut yang pertama apa? Kilesa, beya. Kemudian rasa takut yang kedua apa tadi? Watak, beya, yaitu takut terhadap siklus kelahiran kembali. Ya, ada orang yang takut gitu akan lahir terus dan terus menerus begitu. Akhirnya kalau dia bersikap positif, dia akan berjuang untuk segera mengakhiri siklus kelahiran kembali gitu. Yang ketiga adalah rasa takut terhadap kelahiran di apaya, ya. Dan yang keempat adalah rasa takut disalahkan tadi. Nah, jadi demikian para upasaka dan upasika, para arahanta walaupun sudah terbebas dari 4 jenis rasa takut, tapi mereka masih menjaga, masih melindungi, ya, masih mempraktekkan rasa takut yang keempat, yaitu rasa takut disalahkan. Semata-mata alasannya adalah demi belas kasih mereka terhadap orang-orang yang berpikiran negatif terhadap dia. Oleh karena itu berhati-hatilah, ya, mari kita jaga pikiran kita masing-masing dari pikiran negatif. Sebenarnya dari pikiran negatif terhadap apapun, ya. Biasakan kita untuk mempunyai pikiran yang positif, ya, karena ini akan menjadi bermanfaat buat kesejahteraan kita sendiri. Baik, demikian Owada pada pagi hari ini, semoga bermanfaat.